Kita lanjut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan dari golongan orang musyrik, fi nari jahannam, mereka semuanya kelak akan masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Khalid itu berasal dari kata khuldi yang artinya kekal. Makanya dahulu buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu namanya buah khuldi. Khuldi itu bahasa Arab yang kalau diterjemahkan artinya kekal. Itu dulu salah satu upaya iblis untuk mempengaruhi Nabi Adam. Adam, kamu mau tidak makan buah keabadian yang kalau kamu makan ini kamu kekal di surga, nggak akan kemana-mana. Tapi justru karena memakan buah itu menjadi sebab Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kita kembali ke dalam ayat ini. Orang-orang kafir itu kata Allah, baik itu kafir dari kalangan ahli kitab atau kafir dari kalangan musyrik, mereka semuanya masuk ke dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal. Kalau disebut kekal, misalnya ada orang masuk neraka kekal, kira-kira berapa lama di neraka? Nggak tahu, tanpa ada batasan waktu. Sehari nggak tahu, 1 bulan nggak tahu, 1 tahun nggak tahu. Padahal kata Allah di dalam Quran, 1 hari kita di akhirat sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Kita masuk neraka sehari itu seperti kita mengalami siksaan 1000 tahun di dunia. Bagaimana kalau orang yang akibat kekafiran mereka itu, mereka masuk ke dalam neraka dan mereka kekal. Jadi nggak tahu sampai kapan mereka akan keluar dari neraka itu. Itu yang dimaksud khalidina fiha. Bahkan kata Allah, mengapa mereka masuk neraka? Mengapa mereka kekal di dalam neraka? Ulaika, mereka itulah hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan Allah. Nah, ini menarik. Seburuk-buruk ciptaan Allah. Allah nggak menyebut orang kafir itu adalah seburuk-buruknya manusia. Allah nggak sebut begitu. Orang-orang kafir itu yang kekal di dalam neraka, mereka seburuk-buruk ciptaan Allah. Kenapa nggak disebut seburuk-buruknya manusia? Karena ciptaan Allah bukan hanya manusia. Maka seburuk apapun ciptaan Allah, lebih buruk lagi orang yang ingkar dan kafir kepada Allah. Ini kalau kita baca sekilas ini agak Allah agak kasar ya dalam ayat ini, karena disebut seburuk-buruk ciptaan. Misalnya Allah ciptakan kambing, berarti lebih buruk mana antara kambing dengan orang yang ingkar kepada Allah? Lebih buruk orang yang ingkar, karena seburuk-buruk ciptaan. Dengan anjing, ini anjing dibandingkan dengan orang yang ingkar kepada Allah, tak mau sujud kepada Allah, mana lebih buruk? Orang yang tak mau sujud kepada Allah. Masa sampai sebegitunya Ustaz? Ada seorang Habib. Kenapa sih dalam ayat ini Allah sampai tega menyebut orang-orang kafir itu yang nggak mau sujud kepada Allah, yang nggak mau percaya kepada Allah, mereka lebih buruk dari ciptaan Allah manapun yang paling buruk, dia lebih buruk. Kenapa? Ada seorang Habib ngajar privat ke salah satu rumah jamaah, ngajar ngaji, dikasih uang transport 2 juta sebulan. Nah, di tempat beliau ngajar ngaji ini ternyata ada tetangganya yang pelihara anjing. Nah, anjingnya itu pandai, buang kotoran itu nggak sembarangan. Pokoknya hebat. Kalau disuruh-suruh itu paham, dengan kehendak kita itu paham.
Kemudian Habib ini ngomong, kok bisa ya anjing sepintar itu Pak ya? Iya Beb, itu dilatih. Ada privatnya. Ada sekolahnya juga? Ada. Datang ke sini yang ngajar itu. Wah, berapa bayar itu untuk sekolah anjing? 4 juta. 4 juta. Habib ngajar ngaji dibayar 2 juta. Ada orang ngajar anjing dibayar 4 juta. Minggu depan Habib ini nggak datang. Waktunya ngajar tapi nggak datang. Ditelepon sama tuan rumah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Kok nggak datang hari ini? Nggak ngajar lagi? Nggak ngajar ngaji lagi? Terus kata Habib, iya Pak, saya lebih baik ngajar anjing aja. Lumayan dapat 4 juta daripada ngajar ngaji dapat 2 juta. Seburuk-buruknya anjing itu, Bapak Ibu, makanya dalam bab fikih, umat Islam itu mutlak haram memelihara anjing kecuali dalam beberapa kepentingan. Misalnya berburu. Kita pelihara anjing untuk berburu, itu boleh. Kenapa? Anjing itu tergolong hewan yang paling setia. Paling setia. Anjing itu sekali kita makan, sekali kita beri makan, dia akan setiap waktu ingat kepada kita. Beda dengan hewan yang lain. Sekali kita kasih makan, itu akan ingat terus sama kita. Akan berada di dekat kita terus. Makanya kata Habib ini katanya, kita itu, orang-orang kita itu kadang-kadang lebih buruk daripada anjing. Kenapa begitu, Beb? Karena anjing itu dikasih makan sekali, dia patuh kepada tuannya. Tapi ada manusia yang dikasih rizki beribu-ribu kali oleh Allah, dia lupa kepada Tuhan. Sekarang siapa yang lebih buruk? Anjing dikasih makan sekali, itu patuh kepada tuannya. Ada manusia dikasih makan oleh Allah, dikasih kebahagiaan oleh Allah, dikasih pekerjaan oleh Allah, dikasih keluarga dan keturunan oleh Allah. Semuanya dicukupi oleh Allah. Lupa dia sama Allah. Mana yang lebih buruk? Maka enggak heran dalam ayat ini disebut ulaika, orang yang tak pandai terima kasih kepada Allah, dia bahkan lebih buruk dari seburuk-buruknya ciptaan Allah. Dia lebih buruk.